Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Saya mau ajak Bapak Ibu terus untuk memuji, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena memang Tuhan kita itu layak dipuji, layak disembah, amin. Oleh karena itu dari tempat ini mari Bapak Ibu dan dari tempat Bapak Ibu sama semuanya sama-sama kita menaikkan pujian kita sehingga ada cahaya-cahaya yang menyilaukan mata Tuhan melihat kita ya. Jadi biar dia fokus kepada anak-anaknya karena dari rumah kita ada cahaya yang menjulang naik sampai ke sorga. Artinya ada hubungan kita dengan Tuhan sehingga Tuhan memperhatikan kita lebih lagi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan masuk dalam dua saat teduh kita. Kita sebelum dengar firman kita memuji Tuhan. Kita percaya Allah bertata di atas puji-pujian kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam sorga terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan, buat kemurahan-Mu yang Tuhan telah nyatakan dalam hidup kami. Kami sehat hari ini, kami boleh menghirup udara segar, bahkan ada harapan-harapan dalam hidup kami yang lebih baik hari ini. Biarlah mujizat selalu terjadi. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu. Dalam pujian kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang putus pengharapan berikan harapan yang baru. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku, mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Karena Tuhan hari ini mencari orang-orang yang siap untuk dipakai. Amin. Yang siap untuk diutus. Oleh karena itu mari kita katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Jangan seperti Musa ya. Seperti Musa awal-awal berkata, ini aku Tuhan tapi utuslah dia. Artinya jangan utus saya, kira-kira begitu. Orang lain aja utus. Tidak, hari ini katakan kepada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Amin. Pakai aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita, ini pujian sudah lama sekali. Mari kita sama-sama, pakailah aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan, murnikan aku Tuhan. Dengan api surgawi bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih lagi katakan pakailah. Oh, pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan, murnikan aku Tuhan. Dengan api sorgawi bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Angkat tanganmu, katakan lebih. Oh, lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Amin. Agung dan mulia panggilan sorgawi menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian lebih lagi, katakan pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan, murnikan aku Tuhan. Dengan api sorgawi bentuk bejana ini, amin, sesuai kehendak-Mu. Sama-sama katakan lebih dari
dari emas, lebih dari permata. Amin. Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Mari katakan, lebih dari emas. Amin, haleluya. Lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Saudaraku sekalian, mari pujian ini mengatakan bahwa kita lebih dari emas, lebih dari permata. Tuhan buat kita berharga, Bapak Ibu. Lebih daripada itu semua. Oleh karena itu hargai hidupmu, hargai apa yang ada padamu hari ini. Tidak kebetulan Tuhan ciptakan kita hari ini dan membuat kita ada seperti hari ini. Ada rencana Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan, pakailah aku Tuhan. Amin. Haleluya. Oh, amin. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Amin. Murnikan aku Tuhan dengan api sorgawi, bentuk bejana ini kehendak-Mu. Lebih lagi katakan, lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Sama-sama katakan amin. Lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Katakan menjadi terang, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Mari semua sembah Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia. Katakan haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, tiada henti-hentinya Kau angkat kami. Tiada Kau pernah berhenti untuk mengangkat kami lebih. Hari ini Engkau berikan waktu kesempatan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami datang menyembah-Mu. Dari desa, dari kota, dari pulau. Oh, oh. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau Allah yang maha hadir. Hadirlah urapi kami.
penuh kasih. Kau Allah yang penuh kuasa. Mari jamah kami, urapi kami. Mungkin ada di antara kami yang sakit hari ini. Mungkin ada di antara kami yang lemah hari ini. Mungkin ada di antara kami yang begitu banyak pergumulan hari ini. Engkau yang mengetahui ya Tuhan. Engkau yang mengetahui Tuhan. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Bagimulah segala pujian. Bagimulah segala kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, pakailah aku Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Pakai umatmu di mana mereka saat ini berada. Oh, kami semua adalah lebih daripada emas, lebih daripada permata. Kau buat kami berharga. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari angkat sekali lagi pujian ini. Haleluya. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api sorgawi. Bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Amin. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan lebih dari emas, amin, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Amin. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Sungguh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sempurna dalam segala hal. Itu yang mengurapi Bapak Ibu dan saya. Oh, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk diberkati, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi shalom. Shalom. Iya Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa diri kita ini berharga di hadapan Tuhan. Tuhan sudah angkat kita, kita juga harus semangat. Tuhan sudah tempatkan kita di tempat yang baik, kita juga harus menghargainya Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau karena kekuatan kita, kepintaran kita, kemampuan kita, kita tidak akan ada pada posisi yang sekarang. Mungkin kita berkata, yang begini mah orang lain juga bisa. Katakan memang bisa. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, perjalanan ini masih panjang. Dan di dalamnya kita masih membutuhkan Tuhan. Dan mujizat itu harus ada. Kalau tidak ada kita capek, kita lelah, kita jenuh di posisi yang sama Bapak Ibu. Yang setuju katakan amin.
Saudaraku sekalian, Tuhan sanggup memakai hidup saudara dan saya. Lebih daripada yang sudah apa yang kita lakukan. Oleh karena itu pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ajak kita semua untuk belajar dari seorang Yefta Bapak Ibu Saudara sekalian. Yefta, ya. Bapak Ibu baca itu nanti di Ibrani 11:32 sampai 40 Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu saya sudah ringkas, Bapak Ibu tolong perhatikan sehingga Bapak Ibu ngerti siapa sebenarnya Yefta ini, ya. Kenapa dia ada dalam Alkitab? Saya mau katakan setiap nama-nama yang dicatat dalam Alkitab itu semua adalah orang-orang yang memang Tuhan lihat di dalamnya ada sesuatu yang harus dicatatkan dan menjadi berkat bagi kita. Bahkan Yudas sendiri Bapak Ibu, Yudas sendiri dicatatkan di sana. Kenapa? Karena memang Tuhan mau lewat apa yang dilakukan, kegagalan dalam hidupnya itu menjadi berkat bagi kita. Bayangin aja, apalagi orang yang menjadi berkat itu pasti lebih berkat bagi kita. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yefta adalah salah satu dari saksi-saksi iman yang dicatatkan dalam Alkitab. Ya, artinya bahwa Yefta ini memiliki level iman yang bisa disejajarkan dengan namanya Gideon, Barak, Simson, ya ada Daud, ada Samuel, dan kalau kita lihat para nabi banyak dicatatkan yang sejajar dengan Yefta. Saudaraku sekalian, ngerti bahwa Yefta ini adalah dipilih Tuhan. Jadi Tuhan yang pilih Yefta, bukan Yefta yang pilih untuk mengikut Tuhan, enggak. Atau menjadi pemimpin, enggak, tapi Tuhan yang pilih. Karena Tuhan mau bangsa Israel dipimpin orang-orang terbaik. Sekalipun dalam kepemimpinan ada yang menjadi tidak baik karena melawan Tuhan. Kan seperti itu. Membuat kecurangan itu di perjalanan. Tetapi waktu Tuhan pilih Yefta tidak ada yang salah. Tuhan pilih Simson tidak ada yang salah. Bahkan Tuhan pilih Bapak Ibu dan saya tidak ada yang salah. Tergantung kita bagaimana caranya untuk mempertahankan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi Yefta ini dipilih Tuhan sebagai hakim atas Israel. Bapak Ibu tahu berapa lama dia di sana hakim? 6 tahun Bapak Ibu, ya. 6 tahun. Hakim-Hakim 11 ayat 1 mengatakan begini. Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Bayangin aja. Jadi dicatat namanya di sana adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Bukan pahlawan yang cemen. Bukan pahlawan yang loyo. Tetapi gagah perkasa. Karena dia tahu bahwa dalam dirinya ada kekuatan Allah. Dan dia dipilih oleh Allah. Dan dia punya prinsip dia harus menyelesaikan semua apa yang dipercayakan Tuhan untuk dilakukan. Katakan amin. Haleluya. Dan kalau kita lihat lagi Bapak Ibu, ada sesuatu dalam diri Yefta sehingga ia dipilih dan dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda Bapak Ibu yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Apa yang dimiliki oleh Yefta. Sama dengan Bapak Ibu, ada sesuatu yang beda pada diri Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak dimiliki oleh orang lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang lain diberkati Tuhan tetapi dia pelit. Orang lain diberkati Tuhan tetapi dia tidak mau menabur. Tetapi ada orang-orang yang mungkin berkatnya masih pas-pasan, masih cukup-cukup sendiri, tetapi dia dipakai Tuhan untuk menabur, untuk memberkati, ataupun untuk menolong orang lain, ataupun untuk mensupport hamba-hamba Tuhan. Jadi saya melihat di diri kita ini ada hal yang khusus Tuhan buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan pada dirimu, di dalam diriku ada sesuatu yang Tuhan taruh untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari katakan itu dalam diri kita. Sehingga waktu kita menyadari itu, kita disupport oleh Roh Kudus untuk melakukan lebih daripada apa yang bisa kita lakukan. Dalam Ibrani 11 ayat 32 dan 33 dikatakan seperti ini. Dan apalagi yang harus aku sebut, sebab aku akan
kekurangan waktu. Apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan. Artinya dalam apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang khusus yang Tuhan taruh dalam diri mereka, yang mereka pergunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan soal berapa talenta atau berapa kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi bagaimana kita untuk memanfaatkan itu semua, mengerjakan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Ada orang hanya bisa kalau di gereja penerima tamu, ya kan, ataupun aser, bagi-bagi warta, ngomong shalom. Ada orang yang hanya itu bisanya, tetapi dia dipakai Tuhan di sana untuk menjadi berkat. Bahkan ada hanya bisanya nyapu, ngepel, ketemu orang langsung malu. Ada. Tetapi apa yang bisa dia lakukan, dilakukan. Dan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada orang yang bisa khotbah, ada yang orang bisa puji-pujian atau main musik. Itu semua pergunakan dengan baik sehingga guna hormat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, wow, dahsyat kan? Iya. Jadi Yefta, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah orang yang dipilih Tuhan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Jadi itu harus kita garis bawahi bahwa Yefta ini adalah pilihan Tuhan menjadi hakim di Israel pada saat itu atau di Yehuda, dan dia memerintah 6 tahun di sana, ya. Sebenarnya Yefta, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca nanti seluruhnya, Yefta ini memiliki latar belakang hidup yang buruk sebenarnya. Karena ia terlahir dari seorang perempuan sundal. Dia lahir dari perempuan sundal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tahu sundal itu ya, yang lahir dari perzinahan lah ya, dari hal-hal yang tidak baik. Ya, sehingga kebanyakan orang menyebut Yefta ini ada sampah masyarakat, atau orang tuanya dikatakan atau ibunya itu sampah masyarakat karena wanita sundal, Bapak Ibu. Dan pada saat itu memang sangat-sangat dimusuhi di suku mereka seperti itu, ya. Sedangkan ayah daripada Yefta adalah Gilead, ya, termasuk keturunan dari suku yang tak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan sukunya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Gilead ini mempunyai istri yang sah, tetapi ia berselingkuh dengan perempuan sundal dan lahirlah Yefta. Nah itu dia. Jadi Yefta ini adalah lahir daripada perselingkuhan. Makanya saya mau katakan tidak ada anak pembawa sial. Tidak ada anak haram. Tidak ada anak terkutuk. Tidak ada, Bapak Ibu. Tuhan izinkan lahir di bumi ini untuk sesuatu yang baik. Makanya jangan pernah katakan anak kita, oh anak yang tidak diharapkan, anak yang tidak diinginkan. Iya, engkau tidak menginginkannya, tetapi Tuhan menginginkannya. Amin. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya kalaupun ada dosa kita, ada pelanggaran kita mungkin dalam pernikahan kita, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan akan ampuni kita. Dan Tuhan akan buat anak-anak kita menjadi anak yang membawa berkat. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya lanjut ya. Gilead mempunyai istri yang tadi itu, dia punya istri, berarti istrinya tidak hanya satu ya, bisa dua ya. Dan Yefta lahir daripada istri daripada perselingkuhannya. Ketika masih kecil, semua anak dan istri daripada Gilead ini yang sah maupun yang tidak sah tinggal bersama-sama. Namun setelah dewasa Yefta terusir. Nah, jadi waktu sudah lahir itu bersama-sama dengan istri pertama dan istri kedua ini sama-sama semua, Bapak Ibu ya, akur. Ia pun lari ke tanah Tob ya, dan di sana berkumpullah kepada orang-orang, Bapak Ibu, ataupun bisa perampok, bisa orang-orang yang tidak jelas lah ya. Dia berkumpul di sana karena dalam kehidupan daripada Yefta masa mudanya ini, masa remaja dan mungkin masa mudanya ini, itu dikucilkan orang. Dan waktu dia dikucilkan orang, dihina orang, tidak ada yang bisa menerima dia, masyarakat umumnya. Akhirnya dia pergi kepada orang-orang yang bisa menerimanya.
Makanya kita lihat pergaulan-pergaulan sekarang. Kalau ada anak-anak muda yang pendiam atau tidak mau bergaul dengan orang-orang yang lain, dia lebih cenderung bergaul kepada orang-orang jahat, orang narkoba atau yang lain. Ya mungkin dia di sana diterima, di lingkungannya dia tidak terima. Ini hati-hati, harus ada penyelesaiannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini yang dialami Yefta, dia mencari orang yang bisa menerima dia. Dan petualang-petualang, ya, perampok-perampok, itu senang dengan Yefta. Karena Yefta ini adalah orang yang kuat, orang yang punya kepandaian. Dengan kata lain bahwa Yefta tinggal hidup di lembah hitam Bapak Ibu. Dia hidup di lembah hitam. Wow. Bayangin aja Bapak Ibu, Yefta ini hidup di lembah hitam. Berarti kejahatan-kejahatan itu yang mereka lakukan bersama-sama dengan kelompoknya. Ya, namun perhatikan ini. Firman Tuhan berkata, aku datang bukan untuk orang yang benar, tapi untuk orang yang berdosa. Aku datang bukan untuk orang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita dalam keadaan tidak baik. Ataupun mungkin ada dosa yang kita lakukan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya, perhatikan ini contohnya ini. Namun Tuhan memiliki kedaulatan penuh untuk menentukan hidup seseorang. Katakan amin. Jadi sekalipun orang berkata kepada kita, hidupnya itu mah akan berantakan. Hidupnya ini mah akan hancur. Rumah tangganya ini akan bubar. Itu tidak bisa menentukan hidup kita. Nasib kita, kehidupan kita, nggak bisa. Makanya kalau orang berkata apapun dalam rumah tanggamu, dalam usahamu, dalam pelayananmu, itu nggak ada pengaruh saudaraku sekalian. Nggak usah emosi, nggak usah marah, nggak usah membalas, tidak usah. Karena itu tidak membuat itu menjadi nyata. Begitu banyak orang menghina Bapak Ibu, mengucilkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan setuju, engkau tengking dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang diperkatakannya tidak terjadi. Karena aku punya Tuhan yang selalu membelaku. Itu harus menjadi doa kita. Selama ini kan kita kan gak bisa disinggung. Disinggung sedikit marah. Bahkan hanya dicuali sedikit aja pribadinya. Ngamuk. Marah, ngambek. Balas, akan begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan. Tuhan punya kedaulatan untuk menentukan hidup Bapak Ibu dan saya. Sekalipun kita tadinya ada di lumpur dosa. Bahkan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan selama ini. Membohongi keluarga, membohongi diri sendiri, membohongi Tuhan. Hari ini Tuhan punya kedaulatan. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kedaulatan Allah untuk mengubah hidup Bapak Ibu. Untuk menentukan masa depan saudaraku. Terjadi pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Keluaran 33 ayat 19 dikatakan. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia. Dan mengasihani siapa yang kukasihani. Secara akal kita. Tidak mungkin Tuhan pilih Yefta yang sudah banyak berbuat dosa bersama dengan kelompoknya. Kenapa dia tidak pilih orang yang baik, yang anak-anak yang rumahan, pemuda yang rumahan, yang nurut. Kenapa Tuhan tidak pilih itu? Kenapa justru pilih Yefta? Ini yang Tuhan mau. Sesuai dengan firman-Nya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia punya kedaulatan penuh. Jadi kalau Tuhan pilih saya hari ini menjadi hamba Tuhan. Saudaraku sekalian dipilih menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Itu kedaulatan Tuhan, haknya Tuhan. Tidak bisa intervensi siapapun. Tidak bisa. Tuhan jadikanlah anak-anakku ini menjadi hamba Tuhan semua. Tidak bisa. Doa kita is okay. Tapi Tuhan punya rencana kepada setiap orang, termasuk anak-anak kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan kepada Yefta pun terjadi. Tuhan pilih dia untuk menjadi alatnya. Wow. Tuhan pilih dia menjadi alatnya. Yang biasa bergaul dengan orang-orang jahat.
Bangun tidur, lakukan kejahatan, mau tidur sudah merancang kejahatan. Itu kerjaan kelompok itu. Tetapi perhatikan dalam Hakim 11 ayat 29 dikatakan roh Tuhan menghinggapi Yefta. Wow. Roh Tuhan menghinggapi Yefta, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Tuhan punya kedaulatan penuh untuk memilih siapapun termasuk Yefta menjadi hakim bagi bangsa Israel. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Teman-temannya heran, teman-temannya kagum. Melihat apa? Perubahan dalam diri Yefta. Dan dia keluar dari kelompok itu dan mengajak kelompok itu. Orang-orang yang bersamanya untuk menjadi pejuang. Untuk membela bangsanya. Dan dia menjadi berkat Bapak Ibu. Amin. Jadi hari ini waktu roh Tuhan hinggap pada Bapak Ibu dan saya. Apa yang tidak bisa kita lakukan? Pasti bisa melakukan. Waktu ada masalah kita pasti kuat. Waktu ada penyakit kita beriman sembuh. Amin. Karena apa? Karena roh Tuhan memenuhi kita. Jadi apapun latar belakang kita, tidak usah perlu minder Bapak Ibu. Tidak usah perlu rendah diri. Jangan. Saya keluar daripada keluarga yang mungkin tidak diperhitungkan. Betul. Tidak dianggap. Tetapi saya tidak mau setuju dengan perkataan orang dari dulu seperti itu. Saya orangnya pejuang Bapak Ibu. Saya tidak mau diam dan memikirkan bahkan menangis karena perkataan orang. Enggak. Penghinaan sebesar apapun. Saya enggak mau terlena di situ. Betul Bapak Ibu. Dulu enggak ada begini-begini cara orang khotbah dan memberikan support, masukan. Mentor enggak ada dulu-dulu, enggak ada. Sekarang ini semakin banyak. Ya kalau memang keadaan kita begitu ya begitu. Enggak ada yang nasihati, oh kamu harus begini loh, kamu harus kuat ya nak ya. Kamu harus jangan dengar kata orang, oh boro-boro seperti itu. Tidak ada waktu seperti itu. Tetapi dasar dalam diri saya punya prinsip, saya akan maju, saya akan buktikan kepada orang bahwa saya bisa, saya mampu karena aku punya Tuhan. Amin. Haleluya. Yefta Bapak Ibu tidak peduli latar belakangnya. Banyak yang nama-namanya tercatat dalam Alkitab. Yang dulunya hidupnya adalah berantakan, hidupnya dulu adalah orang yang tidak jelas. Tuhan buat mantap dan diperjelas. Katakan amin. Jadi orang boleh saja merendahkan kita. Ya, catat ini. Orang boleh saja merendahkan kita. Tapi percayalah bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Amin. Berharga di mata Yesus. Haleluya. Dalam 1 Korintus 1:27-28 ini perhatikan Bapak Ibu. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Perhatikan. Orang yang bodoh ya bagi dunia ini dipilih Allah untuk apa? Mempermalukan orang-orang yang berhikmat, yang tidak takut Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dan apa yang lemah bagi dunia. Wow, mungkin dunia melihat kita lemah, ya kan? Oh, tenaganya mungkin lemah, uangnya juga mungkin lemah, ya. Dan dari keluarga yang mungkin tidak diperhitungkan, dipilih Allah untuk apa? Memalukan apa yang kuat. Bayangin aja. Contohnya Goliat, Daud. Haleluya. Yang berikutnya, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Dihina dunia, Yefta dihina dunia. Karena dia lahir daripada wanita sundal atau hasil selingkuh. Dipilih Allah Bapak Ibu. Bahkan apa yang tidak berarti
Dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Kurang apa lagi Bapak Ibu? Dia tidak memandang muka, dia tidak memandang latar belakang, status, warna kulit. Tidak dipandang seperti itu. Di mata Tuhan Bapak Ibu dan saya berharga. Makanya kita buka TK PAUD. Kemarin sudah diresmikan Bapak Ibu. Kalau melihat dari mereka apa yang dapat. Apa yang bisa kita harapkan. Keadaan mereka juga bisa dikatakan bukan orang-orang yang banyak uang. Enggak. Untuk menentukan uang sekolah 2.000 per datang aja kita juga harus mikir. Tetapi karena di mata kita mereka berharga. Dan kita mau melalui apa yang kita lakukan. Anak-anak ini menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang punya kepribadian. Makanya yang tadinya kita buat sekolah nasional, sekarang kita rubah menjadi sekolah TK PAUD Kristen Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan tanamkan nilai-nilai Kristus di dalamnya, karakter Kristus di dalamnya. Sehingga mereka berbeda dengan orang-orang atau TK-TK yang lain. Makanya kita Bapak Ibu, kita buat di sini sedemikian baik. Dan kemarin kurikulumnya langsung datang dari Bandung. Saya melihat wah bagus sekali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan, lakukan. Amin. Jadi tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan memilih dan memakai hidup seseorang. Tidak ada yang sukar. Jadi mari semangat Bapak Ibu, katakan semangat. Walaupun usiamu saat ini bukan muda lagi. Engkau bisa menjadi berkat, menjadi pendoa. Iya kan? Penasehat bagi keturunanmu. Bahkan engkau yang masih muda, engkau harus tambah semangat. Ternyata masih ada kesempatan bagi kita. Karena Tuhan justru memperhatikan orang-orang lemah, orang-orang yang bodoh bagi dunia, bahkan orang-orang yang tidak terpandang Tuhan perhatikan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Biarlah Bapak Ibu semangat pagi hari ini. Kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Tuhan sanggup mengangkat kita lewat apa yang kita kerjakan hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Ya saudaraku sekalian, pagi hari ini saya akan sapa dulu keluarga yang bergabung. Saya senang dengan kebersamaan kita. Setiap pagi tetap ada doa saat teduh. Setiap pukul 4.40 Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya rindu waktu kita berdoa Bapak Ibu masih ada di live ini. Sehingga doanya lebih maksimal. Ya, haleluya. Lain hal Bapak Ibu harus buru-buru, harus udah berangkat. Tidak apa-apa ya, kita juga maklum. Tetapi paling tidak kita harus standby di dalam menerima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, ya pagi hari ini ya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edward Simon Nasibuan. Kemarin dia minta nomor rekening saya. Biar Tuhan memberkati ya Amang ya buat apa yang ditabur. Saya percaya apa yang ditabur sangat bermanfaat bagi gereja, bagi hamba-hamba Tuhan. Ya walaupun mungkin orang lain melihat wow segitu, tapi bagi saya itu luar biasa. Perhatiannya itu lebih luar biasa. Dan kemarin juga ada yang minta, makanya nanti akan saya bikin di FB daripada Ibu Linda Epa atau Ibu Gembala, nomor rekening BRI saya dan juga BCA Gereja. Kalau Bapak Ibu menabur, udah tabur saja di situ, nggak usah sungkan-sungkan ya. Jadi Bapak Ibu tinggal buat WA saya atau untuk pekerjaan Tuhan atau buat beli baju gembala terserah ya. Yang penting buat keterangannya. Jadi saya tahu kemana berkat ini akan disalurkan ya. Haleluya. Yang penting apa yang Bapak Ibu tabur tidak ada yang sia-sia. Tuhan Yesus yang memberkati usaha bahkan buat keluarga dari saudaraku, bahkan Amang Simot Edward Asibuan ya, Opung Rolas ya, Tuhan memberkati Amang ya, haleluya. Oleh karena itu nanti juga malam ada kersel kita di masing-masing wilayah, jadi ketua-ketua kersel aktif ya, aktif semuanya, karena apa yang dipercayakan kepadamu adalah satu berkat Tuhan
Jadi lakukan dengan setia. Bahkan anggota-anggota Kersel semangat untuk Kersel. Haleluya. Saya sapa dulu keluarga yang bergabung di pagi hari ini. Ada keluarga daripada Amang Simon Edward Hasibuan atau Opung Rolas Hasibuan. Tuhan berkati buat doa-doanya, buat taburannya. Salam buat keluarga besar. Ada Ibu Roma Hasibuan ya. Ini juga di Kalimantan. Mungkin kalau bisa kontek-kontekan sama-sama Hasibuan mungkin bisa dekat ya. Haleluya. Terus ada Ibu Mega Hutagalung. Wah, ini masih keluarga Hasibuan semua ini ya, masih sedulur katanya. Ada saudari Santi Ati, ada Ibu Rahel Piona, ada Ibu Junita, salam buat semuanya. Terus ada Ibu Liana Herawati, terus ada Ibu Lambo Erni Sartika Siahaan, lancar pembangunan rumahnya atau renovasinya ya. Mungkin renovasinya lebih megah lagi, kita doakan ya. Terus ada Ibu Santi, ada Ibu Yakni, shalom. Ada juga keluarga daripada Ibu Reni Erawati, Burumanurung ya, Tuhan berkati. Terus ada Bapak Arifin Saputra, terus ada Timotius Heiser, ada Ibu Lestina Hasibuan, salam, selamat ulang tahun ya, kemarin ulang tahun ya, panen singkong lagi banyak sekali. Kalau dekat mak kita mampir ke sana untuk ambil singkongnya ya, pasti enak-enak singkongnya. Terus ada juga di sini Ibu Jelisna Manurung, salam. Ada Ibu Luahani, sukses usahanya. Ibu Repina Butar-Butar, lancar terus ya, pekerjaan diberkati. Ada Bapak Sali Wahyuswardana Diarsa, sukses selalu Pak, Tuhan berkati. Ada Ibu April Ida. Terus ada Ibu Darling Simanjuntak, lancar semua usaha ya. Terus ada Maya Patresia, ada Ibu Dermiona Tambunan, Ito, salam, Tuhan berkati ya, salam buat keluarga ya, haleluya. Terus Bapak Ibu ada juga di sini Ibu Paramida Utagalung, diberkati selalu ya, dagangannya lancar semuanya. Terus ada Bapak Rahmat Hari Suryanto, Tuhan berkati ya, biar Tuhan lakukan hal-hal yang besar, khususnya pergumulan buat sebidang tanah, buat rumah ya. Kalau bisa jangan jauh-jauh dari gereja lah ya, dekat-dekat lah ya. Tapi jangan di depan gereja juga. Haleluya. Carilah tempat-tempat yang mantap, yang strategis. Kalau bisa tanah yang bisa buat usaha ya. Mantap, segala biayanya Tuhan sediakan. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebentar saya lihat mungkin ada yang tertinggal sedikit aja ya, sambil kita siapkan pujian kepada Tuhan. Iya, ini sudah, oke. Iya, ya saya rasa sudah semua ya. Haleluya. Bapak Ibu yang kalau ada yang baru bergabung, ketik yes atau amin biar muncul di tempat saya, biar kita bisa doakan ya. Ya, rapnya saja. Lebih dari emas, lebih dari permata, kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Hari ini hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu, berkati mereka dengan berkat yang melimpah, baik kesehatan, bahkan apa yang dikerjakan mereka Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bahkan apapun pergumulannya Tuhan tolong. Berkati keluarga daripada Opung Rolas Hasibuan yang ada di Pangkalan Bun. Biar Tuhan memberkati dia, berikan kesehatan, panjang umur bersama Inang, bahkan juga semua anak menantu cucunya. Bahkan apa yang dikerjakan diberkati Tuhan, bahkan setiap taburannya di tempat ini biar Tuhan Yesus yang memberkati lebih lagi. Begitu dengan keluarga Ibu Roma Hasibuan, berkati bersama suami, berikan kesehatan, berkati pekerjaan mereka, kerinduan mereka untuk keturunan. Tuhan buka jalan, Tuhan memberkati, sebab Tuhan sanggup melakukan mujizatnya. Bahkan seluruh anggota keluarga besarnya, baik Ibu Arni, bahkan kakaknya juga, biar Tuhan sembuhkan semuanya, sehingga kesukaan besar bagi keluarga Hasibuan khususnya. Begitu dengan keluarga Ibu Mega Utagalung, Opung Jeriko, berkati dia bersama dengan anak menantu cucunya, berikan kesehatan, bahkan berkati juga segala apa yang dikerjakan mereka, sawah ladang, bahkan musim hujan di sana Tuhan buat yang terbaik sehingga panen
boleh berhasil, dimulai daripada penanaman bibit. Terima kasih Bapak, hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Santi Ati, berkati dia, berikan kesehatan, berkati pekerjaannya, bahkan keluarganya yang ada di NTT, orang tuanya, berikan panjang umur sehat. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat keluarga daripada anak kami Rahel Fiona, berkati bersama suaminya, berikan kesehatan, sukacita, buat mereka terus masuk dalam hadirat Tuhan, dan di sana mereka menemukan berkat-berkat-Mu lewat usahanya, lewat pekerjaan mereka, bahkan berkatilah buah kandungannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Junita, berkati dia, berikan kesehatan, panjang umur, bahkan apa yang dikerjakan diusahakannya, khususnya sawah ladang diberkati Tuhan, bahkan juga anak-anaknya sehat, bahkan bekerja diberkati, dan berikan jodoh yang terbaik bagi anak-anaknya. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Lana Herawati, berkati bersama suami, anak, menantu, bahkan ketiga cucunya. Engkau berkati mereka semua, berikan kesehatan, berkati usaha Pak Titus, bahkan juga keluarga Edo, biar semua sama-sama diberkati Tuhan. Bahkan jadikan keluarga menjadi berkat, bahkan masa depan anaknya Michelle, Tuhan buat yang terbaik. Begitu dengan keluarga daripada Ibu Lambok Erni Sartika Siahaan, berkati dia bersama suami, bahkan anaknya dan keluarga besarnya, berikan kesehatan, bahkan berkati pekerjaan mereka lebih lagi, lebih daripada yang biasanya, karena mereka butuh banyak dana untuk renovasi rumah mereka, sehingga dicukupkan bahkan berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Santi, berkati dia bersama suaminya, anaknya Aldo, bahkan keluarga besar, berikan kesehatan, berkati pekerjaan mereka, dan pagi ini apapun yang mereka gumuli, ada Tuhan yang tolong mereka, yang membawa mereka lebih lagi, bahkan masa depan anak mereka Aldo, kuliahnya, pekerjaannya diberkati Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Ibu Yakni bersama dengan anaknya, keluarga Pak Hendro, Pak Hendrik, bahkan Pero, Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan buat Ibu Arni panjang umur sehingga dia menjadi pendoa bagi keturunannya, bahkan apapun yang dikerjakan mereka, diusahakan mereka, tangan Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Ibu Reni Erawati, berkati dia bersama dengan suami, bahkan anak mereka, berikan kesehatan, kekuatan, apapun hari ini yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati Tuhan, bahkan berikanlah masa depan yang luar biasa bagi anak mereka, sukses selalu dalam cita-citanya. Hamba-Mu juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Arifin Saputra, Bu Mega, bahkan kedua putranya, berikan kesehatan, bahkan keluarga besarnya dalam perlindungan Tuhan. Kami tahu bahwa keluarga yang mengasihi Tuhan, maka mereka layak menerima yang terbaik lewat apa yang mereka kerjakan, diberikan kesuksesan, keberhasilan, bahkan segala biaya anak mereka sekolah, Tuhan Yesus yang menyediakan. Kami juga berdoa saat ini buat anak kami Timotius Heiser yang mungkin hari ini sudah ada di sekolah untuk mengajar, Tuhan memberkati dia, memberikan hikmat Tuhan, bahkan karisma, bahkan juga roh kepemimpinan, bahkan semua anak murid, bahkan teman-teman sejawat, biar semuanya menyukainya. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus penyertaan-Mu sempurna atasnya. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga daripada Ibu Lestina Hasibuan, berkati dia Tuhan, kalau kemarin dia berulang tahun, Tuhan bertambahkan usianya, maka biarlah tambah sehat, tambah kuat, bahkan diberkati apa yang dikerjakan tangan mereka, bahkan hasil panen mereka semakin melimpah. Suami istri boleh bersama-sama bergandengan tangan, dan kami percaya seluruh keturunannya diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Jelis Tamanurung bersama dengan suami, bahkan anak-anak, mertuanya, berikan kesehatan panjang umur buat mertuanya. Hari ini apapun yang dikerjakan mereka diberkati Tuhan, dipromosikan, bahkan di mana mereka bekerja mungkin agak goyah karena memang mungkin ada hal yang terjadi, biarlah Tuhan kokohkan kembali usaha itu, diberkati kembali sehingga karyawan semua boleh bekerja dan menghasilkan berkat. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Loahani, Pak Endang, bahkan ketiga putranya, berikan kesehatan buat mereka terus bergandengan tangan untuk maju dalam Tuhan, dan mereka menikmati setiap kebaikan Tuhan. Usaha dalam usaha dagangannya diberkati, dipromosikan, bahkan pekerjaan Pak Endang, pekerjaan Erik, bahkan juga kuliah daripada Febri, bahkan sekolah Tius, Tuhan memberkati semuanya. Ku percaya apa yang mereka doakan pagi ini, mujizat selalu terjadi. Begitu dengan Ibu Repi
Filipina putar-putar bersama dengan suami, bahkan anak mereka yang ada di Papua. Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Kami percaya walaupun jauh tetapi hati kami, roh kami tetap terpaut untuk berdoa bagi keluarga ini. Berkatilah Tuhan, cukupkan segala kebutuhan mereka, berkati pelayanan mereka, bahkan juga buat anak mereka, biar Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga daripada Bapak Saliwai Suarana Diarsa, berkati dia bersama Bu Eka, bahkan anak mereka Bram, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, pakai mereka lebih lagi untuk melayani Engkau. Bahkan hari ini apa yang dikerjakan, diusahakan mereka, dibisniskan mereka, diberkati Tuhan, baik pergunangan, baik itu pengiriman makanan, siap saji, bahkan di daerah Tangerang, bahkan juga ke Hongkong, semuanya diperlancar. Ku percaya promosi turun daripada sorga. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu April Ida, berkati dia bersama kedua putranya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan Jordi, bahkan anaknya Stephen, Tuhan memberkati Tuhan. Bapak, kami percaya keluarga ini akan menuai setiap kebaikan Tuhan waktu mereka terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ku percaya masa depan anak-anaknya diberkati Tuhan, bahkan pekerjaan Ibu Ida Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa saat ini buat keluarga Ibu Darling Simanjuntak bersama suami, bahkan juga anak-anaknya semua, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan segala kebutuhan anak-anak mereka Tuhan cukupkan lewat usaha daripada Ibu Darling, baik salonnya, baik jualan makanan, semuanya. Biarlah mendatangkan berkat-berkat sehingga anaknya yang kuliah, yang sekolah, semuanya dicukupkan. Bahkan anak-anak mereka anak yang baik yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Maya Patricia bersama dengan Monlik, berkati Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan umur panjang bagi orang tua mereka, bahkan hari mereka bekerja, Tuhan promosikan, bahkan Monlik dalam kuliahnya juga Tuhan memberkati. Hamba-Mu juga berdoa buat keluarga Ibu Dermiona Tambunan, berkati dia Tuhan, berikan kesehatan bersama suami, panjang umur, sehingga bisa melihat anak-anaknya diberkati Tuhan, sehingga anak menantu semua dalam keadaan sehat, bahkan berikan keturunan kepada anaknya yang butuh keturunan, bahkan juga butuh jodoh, Tuhan berikan jodoh, bahkan anaknya masih sekolah, Tuhan sediakan setiap kebutuhannya lewat apa yang dikerjakan mereka, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat keluarga daripada Bapak Rahmat Hari Suryanto bersama Ibu Yeni, bahkan anak menantunya diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, bahkan dalam pekerjaan diberkati, ada bonus-bonus, ada hal-hal yang mereka terima yang khusus daripada Tuhan. Dan hari ini kerinduan mereka buat tanah, buat bangun rumah, biar Tuhan tentukan yang terbaik dan segala biaya yang dibutuhkan Tuhan yang mencukupkannya. Bahkan buat kebutuhan anaknya jingga sekolah, Tuhan yang menyediakan. Hamba-Mu juga berdoa saat ini ya Tuhan buat keluarga daripada Alex Okniel Hasibuan, berkati bersama istri, anaknya, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan hari ini apapun yang dikerjakan mereka diberkati Tuhan. Promosi daripada Tuhan turun atas keluarga ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan buat keluarga daripada Ibu Eca Sapitri, berkati bersama Pak Harno, anak-anaknya, bahkan orang tua mereka, berikan kesehatan, kekuatan, sukacita, khususnya buat papa mereka. Tuhan mari pulihkan, sembuhkan, sempurnakan, sehingga apapun hasil operasi pasti yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mama daripada Bu Eca, sembuhkan tangannya lebih lagi, bahkan mama daripada Pak Harno juga Tuhan berikan kekuatan, umur panjang. Dan hari ini apa yang dikerjakan, diusahakan mereka diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan berdoa saat ini buat Andreas Sasibuan yang bersama Joan yang ada di kos-kosan hari ini untuk ikut kuliah dimulai dari kemarin. Biarlah Tuhan berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, kesehatan, bahkan mereka buat takut akan Tuhan sehingga menjadi berhasil dalam setiap apa yang dikerjakan mereka. Bahkan berdoa saat ini buat keluarga daripada Ibu Veronica Menalu, berkati dia Tuhan, berikan kesehatan bersama suami bahkan anak mereka. Ku percaya keluarga ini keluarga yang sehat, keluarga yang diberkati, keluarga yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapak. Akhirnya hamba berdoa saat ini buat Ibu Sumiati Butar-Butar, berkati dia, berikan
diberikan kesehatan panjang umur bersama dengan seluruh keluarga besarnya. Bahkan hari ini apa yang dikerjakan mereka diberkati, berbeda daripada hari-hari yang sebelumnya. Ku percayakan semua ke dalam tangan-Mu, bahkan orang-orang yang kami kasihi, baik keluarga Ibu Lia Kusuma, bahkan Ibu Pendeta Lili Kusuma, berkati keluarga ini yang terus mendoakan kami, berikan kesehatan panjang umur, bahkan seluruh keluarga besar diberkati, khususnya cucu daripada Ibu Lydia, Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan segala biaya yang dibutuhkan Tuhan yang menyediakan, bahkan buat Bapak Rianto Cho, Bu Angel, anak-anak bahkan orang tua mereka diberkati, diberikan kesehatan, bahkan berdoa buat setiap yang dikerjakan mereka diberkati Tuhan. Begitu dengan keluarga daripada Bapak Piat Naisti Kosambi, berkati suami istri, anak-anak mereka, menantu mereka, berikan kesehatan, berkati usaha mereka. Begitu dengan keluarga daripada Bapak Suwardi, berkati suami istri, bahkan juga anak-anak mereka, berkati, berikan kesehatan, sukses kuliah mereka, bahkan segala usaha mereka diberkati Tuhan. Begitu dengan itu Ernestorus, Bapak Testorus dan istri dan keluarga besar dalam perlindungan Tuhan, sehat, panjang umur dan segala usahanya diberkati Tuhan. Pagi ini setiap umat-Mu yang menabur di tempat ini, dalam hal apapun yang ditabur mereka, berkati mereka Tuhan. Bahkan persepuluhan benih yang ditabur oleh umat-Mu, mereka yang menabur diberkati, karena itu janji Tuhan. Orang yang menabur pasti menuai dengan sukacita, bersorak-sorai dan pulang membawa berkas-berkasnya. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami, berkati bangsa kami, urapi pemimpin kami, bahkan perdamaian Timur Tengah, Tuhan buat yang terbaik sehingga dunia ini aman dan ekonomi boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak. Bahkan kami berdoa saat ini Tuhan buat Ibu Gembala kami, berikan kesehatan yang lebih lagi, biar ke depannya boleh bersama kami di tempat ini memuji Engkau, berdoa bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Akhirnya pagi ini kami akan melakukan segala aktivitas kami, Tuhan berjalan di depan kami, membawa kami untuk kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapak. Oleh karena itu Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, aminkanlah setiap doa-doa ini agar terjadi dalam kehidupan kita. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Dan terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai, menolong, menghibur kita dimulai pagi ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pertemuan kita di pagi hari ini. Saya percaya kita akan semangat mengerjakan pekerjaan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup memakai kita pagi ini lebih daripada yang kemarin. Haleluya. Tuhan memberkati. Dari tempat ini kami ucapkan maju terus, tetap semangat. Shalom.